Gerakan baru dari Pak Anies kemarin heboh-heboh Holy Wings itu soal nama sakral ya Muhammad dan Maria. Tiba-tiba gercap, izinnya dicabut dan pemiliknya harus minta maaf. Alangkah lebih baiknya nggak boleh nama-nama tersebut dipakai oleh manusia. Tiap tempat-tempat yang menurut kalian maksiat harus dimintakan KTP dulu. Ketika ada nama-nama sakral tersebut, tolong jangan dikasih masuk karena penistaan agama, bukan begitu? Lupa ya sama yang menghina-hina Buddha, sama yang ngatain pala salib kafir itu, kok nggak gercep-gercep ditangkap? Tolong dong Pak Anies, bantu juga dong kami Pak Anies minoritas, tolong yang menghina-hina kayak si Felix, kayak si Uwas, ya kan? Kayak Roy Suryo, tolong dong itu. Kita tahu ketika Muhammad dan Maria disandingkan, tujuannya untuk apa? Kasus ini itu agak mirip dengan kasus yang kemarin itu ditampilkan oleh Roy Suryo, stupa Candi Borobudur yang wajahnya diganti mirip dengan wajah. Kalau ada orang yang menghina Nabi Muhammad SAW, menghina Al-Quran, menghina Allah, menghina ajaran Islam, maka lepaslah keimanan dari dalam diri. Apa solusi untuk mengatasinya? Maka ulil amri memanggil orang yang menghina Allah, menghina Rasulullah SAW, menghina Al-Quran, menghina ajaran Islam. Dia diberi waktu 3 hari untuk bertaubat. Kalau dia menghina pada hari Jumat, maka dia masih bisa melihat matahari terbit pada hari Sabtu, hari Ahad, hari Senin. Hari Senin menjelang tenggelam matahari, maghrib, azan berkumandang, dia pun dipanggil. Apakah engkau masih menghina Nabi Muhammad SAW? Apakah engkau masih menghina Allah? Apakah masih menghina Al-Quran? Apakah masih menghina ajaran Islam? Kalau dia mengatakan aku bertaubat, maka at-taibu minadz dzambi kama la dzambalah. Orang yang bertaubat seperti orang yang tak pernah berdosa. Begitulah ajaran Islam. Allah membukakan pintu taubat seluas-luasnya. Tapi begitu petang hari Senin ditanya, apakah engkau masih bertahan dengan sikapmu, katamu, cakapmu, akalmu, otakmu, pikiranmu, pendirianmu, pendapatmu bahwa engkau menghina Allah, menghina Rasulullah, menghina Al-Quran? Dia berkata dengan lantang, gagah, perkasa, jantan, aku tetap dengan pendirianku. Maka jelas at-tariku lidinihi, orang yang menghina agama Islam, mencaci maki ajaran Allah Subhanahu wa taala, at-tariku lidinihi, meninggalkan agama Islam, al-mufariqu lil jamaah, meninggalkan jamaah, as-sawadul a'zab, maka mereka pun juga halal ditumpahkan darah. Tidak ada solusi lain. Dimasukkan mereka ke dalam penjara, maka sesungguhnya menghabiskan anggaran negara untuk memberi makan, menggaji pegawai sipir. Jumlah kepolisian tidak lagi mencukupi dengan banyaknya kriminalitas. Akhirnya penjara bertumpuk-tumpuk dengan pelaku maksiat dan dosa. Padahal ada hukuman yang memberikan efek jera. Manil muslim? Siapa itu muslim? Man salimal muslimun min lisanihi wa yadih. Selamat orang lain dari lisannya, lidahnya, wa yadih, dari tangannya. Kalau ada orang mengaku muslim tapi lidahnya kasar, sumpah serapah, caci maki. Kalau ada orang mengaku muslim tapi tangannya kasar, memukul, menganiaya orang, sesungguhnya dia bukan muslim. Walaupun sholatnya rajin, puasa sunatnya banyak, dia terjebak pada ritual ibadah. Dia hanya pembaca teks agama, dia tidak menjalankan pesan-pesan agama. Fungsi daripada hukuman adalah supaya orang jera, tidak lagi melakukan perbuatan yang sama di masa yang akan datang. Apakah mengurung orang memberikan efek jera? Ada kalanya memberikan efek jera, tapi berapa kasus justru menjadi penjahat kecil. Setelah dikurung, berkumpul dengan penjahat-penjahat besar, mereka justru terkontaminasi dan menjadi penjahat lebih besar. Agama Islam datang untuk menjaga. Islam ini diambil dari kata aslama yuslimu islaman.
berasal dari kata salam. Salam artinya damai, kedamaian. Orang yang baik menebarkan kebaikan, itulah Islam. Soal promosi miras viral, Anies ditantang cabut izin Holy Wings. Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta, Lukmanul Hakim, bereaksi keras terhadap Holy Wings yang memberikan promosi miras kepada orang bernama Muhammad dan Maria. Dia meminta Gubernur Anies Baswedan mencabut izin Holy Wings karena menistakan agama. Lukmanul Hakim menilai polisi sudah bertindak dengan menetapkan tersangka pegawai Holy Wings yang menghina Muhammad dan Maria. Sikap polisi itu sudah benar demi memberikan contoh atau efek jerah kepada masyarakat. Di sisi lain, Lukmanul Hakim meminta Gubernur Anies Baswedan beserta jajarannya untuk mengevaluasi izin bar dan restoran tersebut. Anggota fraksi PAN DPRD DKI Jakarta ini mendesak polisi untuk memperdalam apa yang mendasari Holy Wings membuat promosi seperti itu. Saat ini ada ormas tertentu yang berencana melakukan aksi sweeping ke gerai-gerai Holy Wings. Sebelumnya Holy Wings mengunggah promosi minuman beralkohol gratis bagi pengunjung yang memiliki nama Muhammad dan Maria. Promosi tersebut viral di media sosial. Selang beberapa lama unggahan itu menyebar, Holy Wings mendapat kecaman banyak dari warganet. Setelah ramai, Holy Wings Indonesia meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia atas kehilafan dan ketidaksengajaan terkait promosi itu. Walau sudah meminta maaf, Polres Metro Jakarta Selatan telah menetapkan 6 karyawan Holy Wings sebagai tersangka. Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Budi Herdi Susianto mengatakan tidak menutup kemungkinan adanya penambahan tersangka dalam kasus itu. Soal promosi miras viral, Anies ditantang cabut izin Holy Wings. Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta, Lukmanul Hakim, bereaksi keras terhadap Holy Wings yang memberikan promosi miras kepada orang bernama Muhammad dan Maria. Dia meminta Gubernur Anies Baswedan mencabut izin Holy Wings karena menistakan agama. Lukmanul Hakim menilai polisi sudah bertindak dengan menetapkan tersangka pegawai Holy Wings yang menghina Muhammad dan Maria. Sikap polisi itu sudah benar demi memberikan contoh atau efek jerah kepada masyarakat. Di sisi lain, Lukmanul Hakim meminta Gubernur Anies Baswedan beserta jajarannya untuk mengevaluasi izin bar dan restoran tersebut. Anggota